berkaitan dengan kunut. Kita lihat di negeri kita ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Yang berkunut mereka ikut mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Yang berkunut, yang tidak kunut ikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Maka kita lihat orang yang berkunut mazhabnya Syafi'i, dan mereka punya dalil. Bagaimana kalau kita sholat bermakmum kepada orang yang kunut? Ikut kunut. Kalau imamnya nggak kunut, ya jangan kunut. Karena makmum ini ikut imam. Jangan mau jadi imam antum di belakang, imam itu di depan. Jadi kalau imamnya kunut, kunut. Imamnya nggak kunut, Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh boleh. Beliau menghasankan hadis-hadis yang memang didaifkan oleh sebagian ulama di antara Imam Ahmad. Jadi ini perselisihan pendapat antara dua imam, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan kunut boleh. Dan beliau menghasankan hadis yang berbunyi Nabi SAW tidak pernah tinggalkan kunut selama hidupnya. Imam Ahmad rahimahullah karena ahli hadis, dan Imam Syafi'i pernah berkata, wahai Ahmad, apapun yang sampai kepadamu dari Nabi SAW, maka sampaikan kepada kami karena kau lebih ahli di bidangnya, maksudnya di bidang hadis. Maka Imam Ahmad, tapi kena lokasi jauh, Imam Syafi'i ada di Mesir, meninggal di Mesir, kemudian Imam Ahmad ada di Irak. Maka transportasi susah pada saat itu, Imam Ahmad mendapatkan hadis-hadis yang lemah, dilemahkan oleh beliau karena banyaknya ada pertimbangan masalah hadis-hadis rawi. Dan beliau mensahihkan adanya rawi-rawi yang dianggap lemah. Beliau mensahihkan hadis yang berhubungan dengan kunut witir, yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Witir itu justru sunnah kunut, subuh justru terlemahkan hadisnya. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, rahimahullah, wahai imam, bagaimana kalau kami sholat di belakang imam yang kunut? Ini dari dulu masalahnya sudah ada. Kata Imam Ahmad, yang tidak mau kunut jangan ikut sholat. Gitu kan? Artinya apa? Kalau ikut sholat kunut bersama mereka, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Karena hadisnya masih diperselisihkan tentang kesohihannya. Tapi ini pendapat. Dan dalam kitab Minhajul Muslim nanti kita pelajari ada pasal tertentu nanti tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana bermuamalah dengan para ulama, ada babnya sendiri. Bagaimana bermuamalah dengan pemerintah, pemimpin muslim, ini ada hukum-hukum syar'inya. Di antaranya menghormati perselisihan pendapat dalam masalah furu'iyah di antara mereka. Ini soalnya banyak ikhwah yang belajar sunnah sekarang, lalu mereka jadi kaku akhirnya. Harus bisa dibedain ikhwah, mana yang syirik, mana yang sifat yang tidak bisa lagi ditoleransi, dan mana hal yang memang masih ikhtilaf. Mazhab yang berbeda dengan imam. Contoh, imam memandang disunahkan kunut subuh setiap salat subuh. Kita memandang tidak disunahkan kunut subuh. Atau sebaliknya, imam memandang tidak kunut subuh, sementara kita meyakini kunut subuh sebagaimana mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki bahwasanya dianjurkan setiap salat subuh. Apa yang kita harus lakukan? Aturannya, pendapat yang lebih kuat secara dalil bahwasanya makmum tidak boleh menyelisih imam. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka jangan kalian menyelisihinya. Kata para ulama maksudnya pada perkara yang zahir. Perkara yang zahir maka kita jangan menyelisih apa? Imam. Ya. Artinya kalau imam melakukan suatu gerakan kita ikuti. Makanya Nabi mengatakan idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir maka takbir. Ini gerakan yang zahir. Bukan cara duduknya, bukan cara tasyahudnya, bukan. Itu tidak itu yang dimaksudkan untuk kita ikuti. Artinya jangan kita lambat dari dia, jangan kita kecepatan dari dia. Yaitu pada perubahan-perubahan apa? Gerakan. Paham? Pada perubahan-perubahan gerakan. Misalnya orang bertanya, Ustaz, imamnya kalau rakaat kedua salat subuh dia tawarruk. Apakah kita harus tawarruk atau kita boleh iftiras? Ini tidak wajib ikut. Ente mazhab lain, imam lain boleh, enggak ada masalah. Karena bukan itu yang dimaksud. Contoh, Ustaz, imamnya kalau tasyahud dia gerak-gerak jari, apa kita harus ikut gerak jari? Ini bukan ini yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Terserah ente mau gerak jari, dia enggak gerak jari, enggak ada masalah. Sama seperti imam kalau ruku dia baca doa rukunya beda, apa kita harus ikut? Kita enggak dengar, bagaimana mau ngikut? Jadi bukan itu yang dimaksudkan, tapi gerakan-gerakan perpindahan itu harus kita ikuti. Kalau imam takbir kita takbir. Oleh dari situ karena itu maka ulama khilaf tentang bagaimana kalau imamnya kunut. Pendapat yang benar kita ikut kunut. Kenapa? Karena ini masalah ijtihadiyah. Beda kalau imamnya salat subuh rakaat ketiga, ya jangan ikut. Karena ini ngawur, semua sepakat ini ngawur. Tapi ini masalahnya imam melakukan satu perkara ijtihadiyah. Menurut dia kunut adalah sunnah. Maka kita sebagai makmum karena ini masalah ijtihadiyah kita ikut imam. Maka ini fatwa Imam Ahmad, fatwa Syekh Utsaimin, fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang Imam Ahmad, Ibnu Utsaimin, Ibnu Taimiyah memandang kunut subuh tidak sunnah.
Mereka semua memandang kunut subuh tidak sunnah, tapi mereka semua yang berfatwa berdasarkan dalil yang ada, kalau imam kunut kita ikut apa? Kunut. Faham? Kalau imam kunut, karena ini termasuk gerakan-gerakan yang zahir. Ya. Bagaimana imam kunut kemudian kita menyelisihi, kita tidak kunut. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak kunut, tapi saya katakan ini pendapat yang lebih kuat. Imam kunut maka kita ikut. Syariatkan berdasarkan hadits Tariq ibn al-Ashyam, beliau pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan tidak seorang pun di tengah mereka yang melakukan kunut. Tidak seorang pun di tengah mereka yang melakukan kunut di subuh hari. Adapun hadits Anas bin Malik riwayat At-Tirmidzi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu as-subuh hatta faraqat dunya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan kunut subuh hingga beliau meninggal dunia. Itu haditsnya lemah. Ya. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Abi Isa Maha. Dan dia ini dhaif menurut kesepakatan ahli hadis. Kemudian dikata haditsnya sahih. Kunut itu punya banyak makna. Kunut itu punya banyak makna di dalam bahasa. Al-Iraqi menyebutkan lebih dari 10 makna untuk kunut. Lebih dari 10 makna untuk kunut. Termasuk orang yang lama berdiri ketika sholat, itu kunut namanya dalam bahasa syar'i. Nah, itu tidak boleh menafsirkan satu riwayat dengan penafsiran sendiri tanpa dalil untuk hal itu. Hanya saja kalau imam melakukan kunut subuh, dia berpandangan kunut subuh, ya, dan para makmum di situ kebanyakannya berkunut, maka dia ikut kunut juga. Dia ikut kunut agar supaya tidak menyelisihi kebanyakan manusia. Ya, dan itu difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sebagaimana ini difatwakan juga mengikuti imam di dalam hal itu oleh guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, dan juga guru kami Syekh Rabi' Al-Madkhali, dan selainnya dari para ulama kita. Para ulama mengenai hukum kunut subuh menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama sunnah, dan ini mazhab Imam Syafi'i. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud, lam yazal Rasulullah SAW yaqnutu fil fajr hatta faraqat dunya. Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Sementara imam yang tiga, yaitu Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak disyariatkan kunut subuh. Alasannya karena dalil yang dijadikan hujah oleh Imam Syafi'i itu dhaif. Di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi. Dia buruk hafalannya. Sehingga menurut imam yang tiga dari pendapat jumhur bahwa kunut subuh tidak disyariatkan. Tapi imam yang tiga ini berbeda pendapat. Apakah sampai kepada derajat bid'ah atau belum? Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan belum sampai. Jadi pendapat ahli hadis. Sementara Abu Hanifah dan juga diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair menyatakan bahwa kunut subuh bid'ah. Dalilnya hadis Abu Malik Al-Asy'ari. Bahwa Abu Malik Al-Asy'ari bertanya kepada orang tuanya, kepada bapaknya, "Hai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Apakah dahulu mereka kunut subuh?" Kata ayahnya, "Hai anakku, itu semua diada-adakan." Sehingga menurut Abu Hanifah, ini menunjukkan kunut subuh apa? Bid'ah. Maka atas dasar itu, ulama yang menyatakan ini belum sampai kepada bid'ah, fatwanya apa? Tetap ikut imam kunut. Karena apa? Karena ini masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ulama yang menyatakan bahwa itu bid'ah tidak boleh ikut mengangkat tangan, itu pendapat Abu Hanifah. Iya, saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Kenapa? Pertama, hadis tentang Rasulullah kunut subuh terus-menerus memang dhaif, tapi dhaifnya ringan, Pak. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang kedudukan Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi ini. Sebagian ulama menganggap ia thiqah. Di antara ulama yang menthiqahkannya Yahya bin Ma'in, Ali ibn Madini, gurunya Imam Bukhari, Al-Fallas. Ya. Sementara yang mendhaifkannya seperti Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan yang lainnya. Sehingga sebetulnya sebab utama
Yang perselisihan ini gara-gara satu perawi ini aja, yang bernama Abu Ja'far Aisyah bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi. Apakah dia dhaif atau tidak? Mereka yang mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi thiqah mengatakan apa? Hadisnya sahih sunnah. Mereka yang mengatakan enggak, Abu Ja'far Ar-Razi buruk hafalannya, mereka mengatakan hadisnya dhaif. Namun dhaifnya tidak berat Pak, ringan. Ya, karena Abu Ja'far Ar-Razi ini didhaifkan dari sisi buruknya hafalan. Makanya dari itulah Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan para ahli hadis tidak memandang itu sampai kepada derajat bid'ah. Iya.